Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat perubahan sekalian yang saya hormati, alhamdulillah berjumpa lagi bersama saya Ramli Umar. Pada kesempatan yang mulia ini saya ingin menyampaikan satu kisah cerita. Cerita ini bagi yang suka membaca atau suka mengikuti majelis ilmu sudah terbiasa mendengarnya, insya Allah sudah familiar sekali. Cerita ini memberikan motivasi kepada kita tentang semangat belajar. Diceritakan di zaman dahulu ada seorang santri dari Andalusia. Dari Andalusia menuju ke Madinah untuk nyantri atau menuntut ilmu. Di sana dia belajar bersama Imam Malik, Imam Darul Hadis. Pada suatu kesempatan majelisnya Imam Malik, ada rombongan gajah lewat di masjid tersebut, di majelisnya Imam Malik tersebut. Kemudian para murid ini keluar atau bubar dari majelis itu menyaksikan rombongan gajah itu, karena di negeri ataupun tempat mereka belum menemukan pemandangannya seperti itu, sehingga mereka merasa heran ya, suatu hal yang baru. Namun si santri yang dari Andalusia ini tetap anteng, tetap diam, tetap berada di majelis tersebut. Kemudian si imam ini ataupun si guru ini penasaran dan bertanya kepada si murid itu, kenapa engkau tidak mengikuti teman-temanmu yang lain menyaksikan gajah itu, menyaksikan pemandangan itu? Si santri ini menjawab bahwa dia dari Andalusia menuju ke Madinah tujuannya untuk belajar, bukan untuk menyaksikan gajah. Ya, jadi sontak jawaban si santri ini membuat si imam ini takjub. Nah, sahabat perubahan sekalian yang saya hormati, ada beberapa pelajaran yang bisa kita ambil dari cerita ini. Yang pertama, bahwa si santri ini bernama Yahya ibnu Yahya. Yahya ibnu Yahya al-Andalusi. Ya, orang menyebutnya seperti itu. Kemudian yang kedua, bahwa salah satu pepatah Arab mengatakan ta'allam falaisal mar'u yuladu 'aliman. Ta'allam falaisal mar'u yuladu 'aliman. Belajarlah karena manusia itu tidak dilahirkan dalam keadaan pandai. Jadi pada prinsipnya setiap manusia di dunia ini tidak ada satupun yang dilahirkan dalam keadaan pandai. Artinya semuanya dilahir dalam keadaan ketidaktahuan. Biar menjadi tahu, maka belajar. Ya, salah satunya caranya ya meninggalkan tempat ataupun rumah, kampung halaman untuk menuntut ilmu ke negeri ataupun ke tempat yang lain. Poin yang kedua, bahwa fokus pada tujuan akhir adalah kunci dari sebuah kesuksesan. Cerita dari santri yang berasal dari Andalusia ini memberikan pembelajaran kepada kita bahwa dia datang dari Andalusia yang sangat jauh itu ke Madinah, tujuannya itu fokus kepada belajar, sehingga apapun yang terjadi di sekitar dia itu dia tidak peduli ya, dia tidak memandang itu, dia fokus kepada tujuan akhirnya, yaitu belajar untuk menggapai kesuksesan. Sahabat perubahan sekalian yang saya hormati, bahwa jalan menuju kesuksesan, keberhasilan, seperti yang saya sampaikan kepada materi sebelumnya, bahwa tidak seperti jalan tol, tidak bebas hambatan. Jalan menuju kesuksesan itu penuh dengan rintangan, liku-liku pun ataupun hambatan. Jadi hambatan itu bisa dari internal diri kita sendiri, atau si santri itu, atau si pelajar itu, bisa juga dari eksternal, dari lingkungan, temannya, dan lain sebagainya. Nah, di sini perlu kedisiplinan, perlu motivasi yang kuat dari diri setiap orang yang menuntut ilmu atau pengen menggapai kesuksesan ataupun keberhasilan. Kemudian poin yang berikutnya, bahwa pelajaran dari si santri ini tadi yang dari Andalusia ini, kecintaan terhadap sesuatu itu dapat mengalahkan segala rintangan. Kecintaan terhadap sesuatu dapat mengalahkan segala rintangan. Kita bisa membayangkan perjalanan dari Andalusia, Spanyol itu menuju ke Madinah membutuhkan waktu tentunya, biaya, pikiran, tenaga.
tentunya semua ini butuh perjuangan yang sungguh-sungguh, ya, perjuangan yang sungguh-sungguh. Jika materi ataupun video sebelumnya yang berkaitan dengan masalah motivasi belajar sudah saya sampaikan bahwa jalan untuk menggapai kesuksesan yang harus dimiliki oleh setiap pembelajar yaitu manjadda wajada. Ya, harus ada kesungguhan di dalam diri setiap pelajar. Yang kedua, man sabara dhafira. Barang siapa yang bersabar maka dia akan berhasil. Ya, rupanya si santri yang dari Andalusia ini memberikan pembelajaran kepada kita bahwa kecintaan dia terhadap ilmu agama khususnya membuat segala rintangan ataupun segala hambatan itu bisa diatasi dengan modal cinta. Sehingga saya sering menyampaikan bahwa kecintaan terhadap sesuatu itu dapat mengalahkan segala rintangan. Cinta itu bisa membuat sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Sehingga saya menasihati di setiap majelis ketika saya mengikuti menyampaikan kajian kepada santri, saya sampaikan bahwa iringi suatu perbuatan, suatu amalan itu dengan cinta, ya. Jika ada keinginan yang belum tercapai, saya berkeyakinan bisa jadi karena kurangnya cinta di dalam perbuat ataupun amalan tersebut. Kemudian dari cerita si santri tadi ada pelajaran lagi yaitu tentang adab bermajelis. Kita ketahui bersama bahwa adab bermajelis ini merupakan salah satu cara untuk mendapatkan keberkahan dari ilmu, sehingga perlunya adab ketika kita pengen belajar suatu ilmu atau menuntut suatu ilmu. Ya, sangat sedih juga ketika kita melihat ada orang pengen belajar tapi dia tidak menghormati gurunya, tidak menghormati majelis. Saya kasih contoh misalnya salah satu adab yang sering diabaikan yaitu ketika guru menyampaikan suatu materi, santri ngomong sendiri ataupun rame sendiri. Begitu juga ada orang pengen keluar dari majelis ilmu, mungkin ke belakang, ke kamar mandi dan sebagainya, dia langsung aja nyelonong keluar tanpa adab. Semestinya dia ngacung, kemudian minta izin kepada guru ataupun pemateri, kemudian dia keluar. Ini adab-adab ini perlu kita jaga agar ilmu yang kita dapatkan atau kita peroleh dari guru-guru kita ini bisa memberikan perubahan atau bisa memberikan pencerahan bagi kita. Sehingga ilmu yang kita miliki itu bisa melahirkan amal soleh. Sehingga sering juga saya sampaikan bahwa salah satu ilmu yang kita dapatkan mengandung keberkahan adalah ilmu yang melahirkan amal soleh. Ilmu yang melahirkan amal soleh. Ini perlu kita canangkan, kita sampaikan kepada murid-murid kita. Kemudian saya menyampaikan ada kisah yang cukup menyedihkan. Suatu ketika saya mengisi suatu ceramah ataupun pengajian. Jadi jarak dari saya kemudian ke orang jamaahnya itu kurang lebih 1 meter lebih. Suatu hal yang membuat saya sedih yaitu dari sejak saya salam sampai saya menyelesaikan materi saya, ceramah saya itu, orang yang di depan saya ini dan di sampingnya itu ngobrol dari setelah saya salam sampai saya salam kembali, saya mengakhiri materi tersebut. Ini sangat disayangkan, mereka secara jasad berada di majelis itu tapi pikirannya kosong. Kalau seperti ini pengajian ataupun seperti ini menghadiri majelis, bagaimana akan membawakan perubahan bagi diri kita? Ratusan pengajian yang kita ikuti tidak akan menghasilkan perubahan pada diri kita jika adab kita dalam bermajelis seperti ini. Oleh sebab itu, sekali lagi saya tekankan adab bermajelis ini sangat penting sekali untuk kita patuhi bersama agar ilmu yang kita dapatkan bisa berbarokah. Dari cerita santri yang berasal dari Andalusia tersebut, dia tidak mau meninggalkan majelis itu karena dia lebih menghormati ilmu ketimbang kesenang-senangan, ya. Ini sungguh sangat luar biasa. Kemudian berikutnya, sahabat perubahan sekalian yang saya hormati yang berkaitan dengan masalah ilmu ini,
Ada pepatah Arab juga mengatakan bahwa "La yufliha man kasala, la yufliha man kasal." Selamanya tidak akan sukses, tidak akan berhasil orang yang malas, sehingga membutuhkan kesungguhan, perjuangan yang sungguh-sungguh dari diri seorang pelajar, sehingga apa yang dia cita-citakan bisa terwujud. Pertemuan kali ini tentang motivasi belajar mungkin sampai di sini dulu. Mudah-mudahan saja kita bisa berjumpa di lain waktu, masih berkaitan dengan masalah motivasi belajar. Insya Allah kita akan menyampaikan cerita-cerita lain tentang masalah motivasi belajar. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini ada manfaatnya bagi kita semuanya. Mudah-mudahan saja teman-teman yang menggunakan kuotanya untuk menyaksikan video ini, mudah-mudahan kuotanya diberi perjuangannya untuk mengeluarkan kuota ini diberi ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.